Selamat datang di Top 10 Dalam Bahasa. Pada video kali ini, kita akan membahas 10 psikopat yang total korbannya lebih dari 1.600 orang dengan latar cerita, alasan, korban, dan menggunakan alat yang berbeda-beda. Tonton sampai habis ya. Nomor 10. Giuseppe Greco. Cerita mengerikan pertama datang dari seorang pembunuh bayaran yang tergabung dalam kelompok mafia di Italia. Selama Perang Mafia Sisilia pada akhir tahun 1970-an, pria yang dikenal dengan Scapuzeda ini mengaku telah membunuh hingga 300 orang atas nama klan Corleonesi. Bahkan, Greco menginspirasi banyak karakter fiksi dalam melakukan tindakan terorisme untuk mempertahankan posisi di mafia. Dan dia mengakui bahwa dia terkadang membunuh orang untuk kesenangan. Nomor 9. Samuel Little. Dikutip dari website FBI, Samuel Little dikonfirmasi menjadi pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Amerika Serikat. Samuel mengaku telah membunuh 93 korban di antara tahun 1970 hingga 2005. 50 diantaranya telah dikonfirmasi buktinya oleh FBI, dan masih banyak lagi bukti yang sedang diproses. Yang lebih mengerikan, Samuel percaya bahwa ia tidak akan ditangkap karena ia memilih korban yang tidak akan dicari. Hal ini membuat FBI kesulitan untuk mengkonfirmasi angka pasti dan siapa saja korban Samuel. Nomor 8. Yang Sinhei. Monster Killer. Media menjulukinya Monster Killer karena Yang membunuh hingga 67 orang dan memperkosa 23 perempuan di antara tahun 1999 dan 2003. Saat kecil, Yang dikenal sebagai anak yang sangat pintar, namun ia juga merupakan seorang pemuda introvert dan sosiopat. Pola pembunuhannya selalu sama. Yang menyelinap ke rumah korban di malam hari, membunuh semua penghuni dengan senjata improvisasi seperti kapak, palu, dan sekop. Setiap kali pembunuhan, dia muncul dengan pakaian baru dan sering memakai sepatu yang kebesaran. Nomor 7. Kampantimar Shankaria. Kampantimar Shankaria berasal dari Jaipur, India. Saat itu, ia berusia 26 tahun dan ia mengaku sudah membunuh lebih dari 70 orang. Ia dihukum gantung pada awal 1979 karena terbukti membunuh setidaknya 27 orang selama 2 tahun dengan menggunakan palu. Pengakuan menyeramkannya, ia mengatakan kepada polisi bahwa ia membunuh korbannya untuk kesenangan. Kata-kata terakhir si pembunuh di ratapan tiang gantungan adalah, "Saya membunuh dengan sia-sia, jangan ada yang menjadi seperti saya." Nomor 6. Pedro Rodriguez Filho. The Dexter tidak membunuh korbannya secara acak. Ia hanya membunuh para kriminal seperti seorang vigilante. Saat masih dalam kandungan, Pedro memiliki ruam di otaknya karena ayahnya menendang ibunya yang sedang hamil. The Dexter, atau juga dikenal sebagai Killer Petey, terbukti membunuh 71 orang, namun ia mengaku bahwa ia membunuh lebih dari 100 orang. Pada tahun 1973, saat pertama kali ditangkap, dia diangkut dengan seorang tahanan lainnya, keduanya diborgol, dan ketika polisi membuka mobil, tahanan lain itu sudah mati. Pedro bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Ia berdalih membunuh tahanan tersebut karena ia seorang pemerkosa. Nomor 5. Daniel Camargo Barbosa. Cerita psikopat Daniel bermula sejak ia ingin menikahi Esperanza. Namun ia mendapati bahwa Esperanza tidak lagi seorang perawat. Inilah awal kesepakatan Daniel dan Esperanza untuk mencari gadis perawan agar bisa disetubuhi oleh Daniel. Awalnya, Daniel memperkosa gadis-gadis ini, namun akhirnya ia mulai mencari gadis yang muda, yang lemah dan berasal dari kelas bawah, yang mencari pekerjaan. Dengan modus sebagai orang asing, ia mengajak gadis-gadis ini untuk membantunya dengan imbalan pekerjaan. Ia kemudian memperkosa dan membunuh mereka. Kemudian mayatnya dibuang ke dalam hutan. Daniel diduga telah membunuh dan memperkosa lebih dari 180 gadis muda.
Nomor 4. Mikhail Popkov. Popkov yang merupakan seorang mantan polisi ini tidak sembarangan memilih korbannya. Cerita pembunuhan berantai ini berawal dari kecurigaan Popkov bahwa istrinya selingkuh. Ia mengaku sudah membunuh lebih dari 70 korban. Semua korbannya adalah wanita di rentang usia 16 hingga 40 tahun. Para korban ini merupakan wanita pekerja seks atau pemabuk yang dianggap tidak bermoral oleh Popkov. Dengan berseragam polisi lengkap, ia membujuk korbannya dengan tumpangan gratis, kemudian ia melakukan tindak pelecehan terhadap mereka dan membunuh mereka dengan pisau, kapak, atau tongkat baseball. Media Rusia memberinya gelar The Werewolf. Tindakan gilanya ini membuat anak perempuannya tidak ingin melahirkan karena ia takut anak tersebut akan menjadi seperti Popkov. Nomor 3. Javed Iqbal Umair. Seorang pembunuh berantai dari Pakistan yang mengaku melakukan pelecehan seksual dan membunuh 100 anak laki-laki yang berusia 6 hingga 16 tahun. Iqbal mencekik para korban, memotong-motong mayatnya, dan melarutkannya dalam asam sebagai cara untuk menyembunyikan bukti. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sama seperti dia membunuh anak laki-laki tersebut. Dicekik, kemudian dipotong menjadi 100 bagian di depan orang tua mereka. Satu potong untuk setiap korban, kemudian dilarutkan ke dalam asam. Namun, Iqbal meninggal karena bunuh diri sebelum hukuman bisa dilakukan. Nomor 2. Pedro Alonso Lopez. Merupakan pembunuh berantai yang membunuh anak-anak di Kolombia. Ia dihukum karena membunuh 110 anak perempuan, namun ia mengaku memperkosa dan membunuh lebih dari 300 anak perempuan di Kolombia, Peru, dan Ekuador. Lopez dikenal sebagai Monster the Andes pada tahun 1980-an. Para korban semuanya perempuan berusia 12 tahun. Lopez pernah berkata, "Saya suka gadis-gadis di Ekuador. Mereka lebih lembut dan gampang percaya." Nomor 1. Luis Alfredo Gravito Cabillos. Ia juga dikenal sebagai La Bestia atau The Beast. Ia adalah seorang pembunuh berantai, pemerkosa, penganiaya anak yang juga berasal dari Kolombia. Pada bulan Oktober 1999, ia mengaku atas pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan 147 anak, terutama anak laki-laki dan remaja. Berdasarkan lokasi kerangka yang terdaftar di peta yang dibuat oleh Gravito di penjara, korbannya mungkin bisa lebih dari 300 orang. Gravito mengakui lebih banyak pembunuhan. Dia digambarkan oleh media lokal sebagai pembunuh berantai terburuk di dunia. Guinness Book of World Records mencantumkan Pedro Alonso Lopez sebagai pembunuh berantai skala terbesar di zaman modern. Namun dalam hal jumlah korban, Gravito dan Lopez berada di urutan kedua dan ketiga. Sedangkan urutan pertama adalah Harold Shipman, yang memiliki cerita berbeda karena ia adalah seorang dokter. Kalau kamu penasaran dengan cerita Harold Shipman, komen di bawah ya. Akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Top 10 dalam bahasa. Jangan lupa like dan subscribe.